Jadi sekali lagi tidak ada ruang sedikit pun bagi siapa saja yang mencoba-coba berani melakukan aksi premanisme, kekerasan, intoleransi maupun radikalisme di Kota Surakarta. Benarkah kelitih terjadi di Kota Solo? Beberapa waktu lalu warga Kota Bengawan dikejutkan dengan beredarnya kabar aksi kelitih di kawasan Jalan Juanda, tepatnya timur SPBU Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, di mana seorang warga asal Karanganyar bernama Bimo Aji Prabowo dibacok oleh seorang tanpa sebab yang jelas. Usut punya usut, ternyata pelaku pembacokan merupakan warga di sekitar kawasan Pucang Sawit bernama Chandra Pamungkas. Pria pengangguran ini nekat membacok korbannya lantaran terpengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras. Saya terpengaruh minuman keras. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa aksi tersebut bukanlah aksi kelitih yang seperti terjadi di wilayah Yogyakarta, melainkan lebih kepada aksi premanisme yang dipicu miras dan obat-obatan terlarang. Dari pemeriksaan tersangka Chandra, ternyata bukan kali pertama pelaku melakukan aksi penganiayaan tersebut. Tersangka juga pernah melakukan aksi penganiayaan terhadap 4 orang korban bersama dengan rekannya yang diketahui bernama Francisco Hengki Harapan dan Prasetyo Saputra. Salah seorang rekan tersangka Chandra yakni Hengki berhasil dibekuk di tempat kosannya, sedangkan Prasetyo saat ini dinyatakan sebagai DPO. Tak hanya itu, warga di sekitar rumah tersangka Chandra di kawasan Pucang Sawit juga merasa gerah dengan keberadaannya. Pasalnya saat hendak dilakukan penangkapan oleh aparat, justru warga menghadiahi bogem mentah secara beramai-ramai. Beruntung anggota dari Polsek Jebres mengamankan pelaku yang sudah dalam kondisi memprihatinkan. Pastikan bahwa tidak ada kelitih di Kota Surakarta. Ya, tidak ada kelitih di Kota Surakarta. Kami pastikan itu. Yang terjadi adalah kejahatan-kejahatan jalanan, kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang, penganiayaan dan seterusnya yang dipicu oleh konsumsi minuman keras maupun narkoba. Selain menangkap 2 tersangka, pihaknya juga mengamankan senjata tajam jenis celurit sepanjang hampir 1 meter dan paving block yang digunakan untuk menganiaya para korban. Akibat perbuatannya, tersangka Hengki dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan. Sedangkan tersangka Chandra dijerat dengan pasal berlapis 170 dan 351 dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang pertama, LP yang pertama itu di wilayah hukum Polsek Jebres. Sebagaimana LP model B69 2 Romawi 2022 tanggal 22 Februari 2022 terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 23.10 WIB, yaitu di depan SPBU Juruk yang merupakan TKP-nya Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dan ini beberapa hari kemudian sempat viral di medsos, namun viralnya kejadian tersebut itu setelah dilakukan penangkapan oleh tim Resmob Satreskrim Polresta Surakarta, di mana tersangka yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korbannya, itu terhadap 4 korbannya, itu sebanyak 3 orang tersangka dan 1 orang sampai saat ini telah dilakukan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Identitasnya sudah dikantongi oleh penyidik dan tim Resmob sedang melakukan pengejaran terhadap 1 tersangka DPO lainnya yang belum tertangkap hingga hari ini. Adapun tersangka yaitu CP sudah kita lakukan penangkapan, merupakan warga Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kemudian tersangka lainnya adalah FHH, yaitu warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan 1 tersangka lainnya sudah kami masukkan dalam daftar DPO atas nama PS, warga Jebres, Kota Surakarta. Di mana
ketiga orang tersangka pada saat melakukan penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap 4 orang korbannya ini, itu diawali ketiga tersangka ini dalam pengaruh minum minuman keras sebelumnya, dan juga mengkonsumsi pil koplo, sehingga pada saat keempat korbannya pada saat itu berada di TKP sedang menunggu teman-temannya, melintaslah 3 orang tersangka ini dan kemudian menghampiri keempat orang korbannya di TKP, dan sempat kemudian ketiga orang tersangka ini menanyakan kepada keempat korbannya dengan bahasa Jawa, sopo sing ngece mau, jadi siapa yang menghina tadi. Keempat orang korbannya kemudian menjawab, kita tidak ada ngomong apa-apa, kita hanya menunggu rekan korban di TKP dimaksud. Dan kemudian mendapat jawaban seperti itu, ketika orang tersangka kemudian turun dan kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap keempat orang korbannya di TKP dengan menggunakan bongkahan paving block yang terbuat dari semen yang berada di TKP, dan juga dengan menggunakan tangan kosong kepada keempat orang korbannya, yaitu masing-masing korbannya FR mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri dan luka pada bagian kepala atas. Kemudian untuk korban yang kedua yaitu TDP juga mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, lebam pada bagian pipi sebelah kanan, luka sobek pada bagian bibir sebelah kanan, dan gigi depan mengalami patah. Kemudian korban yang ketiga adalah FRP mengalami luka pada bagian kepala atas, luka memar pada bagian kaki kiri di bawah lutut. Sedangkan korban yang keempat atas nama ANY mengalami luka pada bagian kepala atas. Adapun barang bukti yang sudah dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, yaitu 1 unit sepeda motor warna hitam yang digunakan oleh ketiga orang tersangka pada saat di TKP, mendatangi korbannya dan kemudian melakukan pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan bongkahan paving block yang berada di TKP pada saat itu, termasuk 3 bongkahan batu pecahan paving block yang digunakan oleh tersangka juga kita lakukan penyitaan. Adapun kronologis kejadian, jadi sekira pukul 23.00 pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, ketika 4 korban ini sedang duduk di depan SPBU Juruk, Jalan Insinyur Stami, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, untuk menunggu temannya. Kemudian datang para pelaku ini, para tersangka ini, yaitu salah satu tersangka atas inisial CP itu menanyakan kepada keempat korbannya ini bahwa siapa tadi yang menghina kita gitu ya. Oleh korban dijawab bahwa kita tidak mengatakan itu sama sekali, dan itu kemudian ketiga orang tersangka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap keempat korbannya. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap ketiga orang tersangka, di mana salah satunya DPU, itu pasal 170 KUHP, bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Masih di perkara yang sama, salah satu tersangka dalam kasus ini atas nama CP juga melakukan penganiayaan terhadap korban lainnya dengan menggunakan senjata tajam dalam bentuk celurit dengan panjang kira-kira 170 cm. Itu kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dini hari sekira pukul 02.00 di TKP Jalan Insinyur Juanda Pucang Sawit, Jebres, Kota Surakarta, tepatnya di timur SPBU Pucang Sawit. Jadi hampir
berdekatan dengan TKP yang sama dari TKP sebelumnya, di mana tersangka CP, laki-laki umur 35 tahun, merupakan warga Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, untuk tersangka CP ini sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan aksi premanisme di kawasan dimaksud, dan berhasil kembali kita lakukan penangkapan, pembebasan penangkapan terhadap tersangka CP dimaksud. Modusnya sama, dibawa pengaruh minuman keras, dan setelah mengkonsumsi pil koplo, kemudian tersangka ini mendatangi korbannya sambil bertanya, "Kamu pacaran di sini ya?" Dalam bahasa Jawa, "Kowe pacaran atau mas nang kene?" Oleh korbannya dijawab, "Oh, kita tidak pacaran, kita sedang menunggu teman kita di sini." Dan tanpa basa-basi kemudian pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam bentuk celurit sepanjang 70 cm dan kemudian mengayunkan celurit tersebut ke arah korbannya. Korban atas nama BAP warga Ringin Asri, Karanganyar. Akibat dari penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh tersangka CP ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan kanan sebelah kanan korban. Jadi sebelumnya korban ini bersama 2 orang teman lainnya. Ketika didatangi oleh tersangka dan kemudian melihat tersangka ini mengeluarkan celurit, 2 orang teman korban ini sempat melarikan diri, termasuk korbannya sebenarnya. Namun kemudian korban ini terjatuh dan disitulah kemudian dilakukan pembacokan, penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berjenis celurit ke arah kepala maupun tangan korbannya. Dan kemudian untuk korban dirawat di Rumah Sakit PKU Karanganyar. Terhadap kedua tersangka, terhadap tersangka CP telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan dipersangkakan dengan pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara. Untuk keempat tersangka, 2 diantaranya sudah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Surakarta dan 2 orang lainnya saat ini dilakukan penahanan di Rutan Polsek Jebres. Jadi 2 kejadian penganiayaan maupun kekerasan secara bersama-sama yang tadi kita rilis itu diawali dengan tersangka ini sehabis mengkonsumsi minuman keras maupun pil koplo. Alasannya apa mas celurit mas? Dia melihat terus Pak, menatap saya terus. Natap Terus Pak. Nah, tatapannya gimana mas? Kok jenengan tersinggung itu? Saya terpengaruh minuman keras itu. Ini nek ngombe ya mas? Iya. Ah,